Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu ini minggu ke-12 ya, tapi kemarin saya lupa nggak ngasih tahu. Sebenarnya kemarin karena rapat dan saya lupa kalau minggu kemarin sudah mulai perkuliahan ya. Akhirnya saya nggak ngasih materi dan nggak ngasih tahu teman-teman bahasanya nggak ada kuliah gitu. Oke, karena minggu kemarin saya belum menyampaikan materinya, jadi untuk minggu ini kita belajar PowerPoint untuk minggu ke-11 ya. Tapi pertemuannya sebenarnya minggu ini adalah minggu ke-12. Oke, untuk outline-nya ini mengatur slide, auto transition, menyisipkan gambar dan sampai scroll bar slide. Oh ya, sebelumnya teman-teman mohon maaf lahir batin. Saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam mengajar atau di luar kelas gitu ya. Oke, lanjut. Iya, PowerPoint ini saya target untuk membuat tugas akhir besok. Jadi UASnya mungkin nanti sekitar PowerPoint membuat kalau yang sebelum-sebelumnya membuat media pembelajaran dari PowerPoint-nya. Tapi nanti saya lihat dulu untuk kelas ini nanti materinya sampai mana, nanti akan saya sesuaikan. Oke, yang pertama mengatur slide. Jadi ini untuk mengatur ukuran slide. Jadi slide di PowerPoint itu bisa diukur-ukur ya, bisa disesuaikan. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat slide yang kanan kirinya hitam gitu ya. Jadi itu mungkin itu yang dimaksud untuk mengatur ukurannya. Jadi bisa di sini desain, kemudian slide lain ada standar, ada widescreen-nya. Saya gunakan ini widescreen. Kemudian ada standar biasanya ada dua pilihan seperti ini, maxim sama ensure fit. Kalau maximize ini maximize ya, nah ini jadi kotak dia kalau standar. Kemudian kalau di slideshow nanti akan kepotong dan samping-sampingnya hitam gitu ya. Kalau dipilih yang widescreen tadi balik standar, tapi yang ensure fit jadi dia akan menyesuaikan, jadi akan lebih kecil atau bahkan ada yang melebar atau gambarnya jadi nggak proporsional gitu ya. Kita kembalikan widescreen. Jadi itu aja. Jadi di PowerPoint juga layaknya kayak di MS Word, jadi bisa dirubah-rubah ukurannya, mau bentuk portrait, mau bentuk landscape dan sebagainya, tergantung kitanya sebagai pengguna ya. Kemudian lanjut ke autoplay transition. Autoplay transition ini transisi itu peralihan antara satu slide ke slide lainnya. Jadi ada ini transition itu, jadi satu slide ke slide lainnya. Ada videonya sebenarnya sudah ada di slide. Tadi slide-nya saya upload tapi kebesaran akhirnya ya udah saya jadikan satu aja saya jadikan satu video aja, jadi nggak mungkin nanti slide-nya saya hapus untuk video-video yang di dalamnya ini. Oke, coba kita praktekkan untuk autoplay transition ya. Ini ada file baru, kemudian kita coba new slide, kita kasih judul slide 1 dan lagi slide 2. Tiga aja ya, tiga slide aja, nggak terlalu banyak. Jadi perpindahan coba kita kasih ini ya biar kelihatan. Nah, transisi dari satu ke lainnya biasanya kalau di slideshow untuk memindahkannya kan harus klik ya, diklik baru pindah, diklik lagi baru pindah gitu ya. Nah, ini
tujuannya auto transition biar nggak pakai klik-klik gitu ya, jadi slide-nya kayak jalan sendiri gitu loh. Caranya adalah di slide yang akan ditransisikan, kita hilangkan on mouse kliknya ya, dihilangin. Jadi kalau diklik dia nggak bisa jalan. Coba kita hilangin slide 1 dan slide 2, kita hilangin. Kemudian afternya di slide 2 yang mau ditransisikan ya, kalau slide 1 kan nggak ada transisi ya karena di awal. Afternya kita ini mungkin kita kasih 3 misalnya. Ini untuk menahan di slide pertama itu dia pengennya slide sebelumnya dia pengennya berapa detik gitu. Jadi setelah 3 detik dia otomatis ke slide selanjutnya. Oke, coba kita slideshow. Nah, jadi dia slide pertama, kalau slide kedua tanpa diklik dia langsung berganti. Ini sebentar, slide 1 ke slide 2 ya, misalnya slide 1 dia after berapa detik, ini detik hitungannya kayaknya. Coba kita slideshow 1, 2, 3, 4, 5 ya, dia auto berjalan sendiri atau auto ke slide selanjutnya. Begitupun untuk slide 1 ke slide 2 seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya membuat animasi di PowerPoint ya, biar lebih hidup, biar lebih menarik. Oh, dilihat orang kan biasanya presentasi harus klik-klik gitu kan. Tapi kalau dibuat seperti ini mungkin bisa lebih gak usah diklik, dia jalan sendiri. Asalkan kita bisa mengatur waktunya tadi. Oke, di transisi juga ada durasi ya. Durasi ini durasi berjalannya berjalannya animasi lah ini. Coba kita di slide yang ini durasinya kita naikkan dan kita coba preview ya, dia jadi lebih lambat. Oh ya, ini punya saya Office 365 ya, jadi mungkin ada previewnya. Kalau yang nggak tahu, kalau yang 2016 saya lupa ada previewnya apa enggak. Sepertinya ada sepertinya. Nah itu ya fungsinya durasi itu. Kalau diperkecil ya pastinya lebih cepat. Ya, kalau di slideshow juga akan beda. 5 detik. Ya, seperti itu ya. Lambat, tinggal dimainkan aja ininya. Ini agak lama-lama, saya kasih 2 detik aja. Coba di slideshow. Nah, lebih lambat ya dia. Jadi durasi untuk mengatur interval animasi transisinya itu tadi. Kalau dia durasinya lebih lama, berarti dia lebih lambat bergeraknya begitu. Oke, lanjut ke auto play animation. Ini juga sama. Animasi kan biasanya ini ya, tiap objek yang ada. Misalnya ini. Misalnya salah satu ini saya kasih animasi. Misalnya yang kelihatan ya, ini. Nah, yang kelihatan ini ya. Nah, ini ada startnya bisa dipilih with previous sama after previous. Bedanya apa? Kalau with previous ini, kalau misalnya ada lebih dari satu animasi, dia akan berbarengan jalannya. Kalau after previous dia akan berurutan. Jadi misalnya kita satu ini ya, kita pakainya after previous. Jadi setelah transisi dia langsung jalan. Coba kita slideshow.
jadi tanpa diklik dia langsung jalan. Misalnya ini ada isi nah, kemudian kita misalnya pengennya ini kita kasih animasi, nah ini, tapi tanpa diklik dan pengennya dia akan berurutan setelah slide 1, setelah teks ini, kemudian baru teks ini gitu. Sehingga gimana caranya biar otomatis on clicknya kita ganti after previews, dan ini mungkin kita kasih animasi lagi, kita ganti on clicknya jadi with previews. Jadi nanti urutannya ini, setelah itu ini dan ini berbarengan. Untuk melihatnya biar lebih mudah, kita bisa melihat di animation panel lah ini ya, ada seperti ini. Jadi kalau di play all nanti ada urutannya seperti ini. Ini bisa durasinya bisa diperlama juga. Ya, coba kita play. Nah, berurutannya. Yang teks ini sama ini dia bersamaan animasinya. Setelah teks yang atas. Sama halnya dengan yang di transition tadi ya. Di sini juga ada durasi ya. Nah, itu untuk mengatur seberapa cepat atau seberapa lambat si animasinya berjalan. Caranya durasinya bisa diatur di sini atau bisa diperpanjang di sini. Ini durasinya. Kemudian ada delay. Delay ini apa ya? Penundaan ya kalau delay ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah menunda si animasi dia. Jadi nggak langsung gitu loh. Kalau ini kan 0 ya. Kalau 0 kan berarti setelah sini langsung ke sini. Kalau delay ini kita bisa mendelay, jadi biar nggak langsung muncul atau nggak langsung berjalan animasinya, kita bisa delay. Coba kita preview ya, dia nggak langsung muncul ya, jadi ada jeda beberapa detik gitu ya. Ini pun sama, kita bisa geser, kita pengennya mulainya di mana, bisa kita mainkan itu. Kita slide untuk yang slide ini ya, berurutan ini tanpa diklik ya, begitu ya. Jadi ada apa namanya, kalau kita bisa membuat animasi, kita pengen membuat animasi di PowerPoint, yang ngaturnya pakainya ini animation panel ini ya. Saya ada contoh yang memanfaatkan auto transition sama auto animation ya. Coba saya tunjukkan ini di slide di semester sebelumnya. Jadi ketika di play ini dia langsung auto, kayak ada animasi loadingnya ya. Ini saya pakai auto animation tadi sama auto transition. Jadi setelah beberapa loadingnya beberapa detik, dia langsung otomatis pindah ke slide selanjutnya. Jadi seolah-olah si PowerPoint-nya masih loading, padahal memang kita kasih animasi untuk animasi loading seperti ini ya. Itu jadi animasi banyak yang bisa dilakukan dengan auto slide, auto transition sama auto animation tadi. Jadi tergantung kekreatifan kita. Bisa untuk bikin loading kayak gini, kita lihat animation panelnya. Nah, seperti ini. Jadi satu persatu, tapi sebenarnya cuma bikin satu, kemudian satu rangkaian gitu ya, dari sini sampai ke sini. Kemudian di copy paste saja, diatur ininya. Mau sebelum previews atau after gitu. After previews atau with previews. Itu aja. Jadi apa ya? Kekreatifan kita ditantang untuk membuat animasi di PowerPoint.
kekreatifan dan ketelatenan lebih tepatnya. Ya seperti ini jalannya, kalau dijalankan maka seperti ini, dia akan bergantian hilang muncul gitu ya. Sampai berapa kali ini kalau nggak salah, banyak ya. Ini satu objek aja cuma di animasinya banyak, nggak dua jenis, cuma apa ya, satu yang fit in, satu yang out. Jadi kayak ini ada 1, 2, 3, 4 berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali. Jadi 5 kali menjalankan animasi. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti dan mempraktekkan ini agar ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan di kelas saya jadi bingung, ini teman-teman benar-benar melihat dan membaca dan mempraktekkan materi saya atau enggak gitu, atau cuma absen terus ditinggal gitu kan. Saya harapkan teman-teman bisa aktif membaca, mempraktekkan, karena memang kalau Applikom ini harus praktek ya sebenarnya. Kalau hanya materi, meskipun saya ngomong seperti ini panjang lebar, saya rasa nggak efektif juga gitu. Oke, animation sudah. Gambar, kalau menyimpan gambar ini teman-teman pasti sudah paham ya, sudah bisa semua. Hanya saja sebenarnya di PowerPoint, terutama di PowerPoint 2016 sama 365 ya, kalau yang di bawahnya itu saya kurang paham. Jadi untuk memodifikasi di PowerPoint 2016 ke atas itu ada efek artistik. Jadi kalau misalnya ini kita tutup, misalnya saya hapus saja ya. Misalnya kita mau menyisipkan gambar, insert, pastilah ya sudah tahu ya untuk menyisipkan gambar. Picture, kemudian ini ada 3 pilihan. Kalau online saya pilih online aja. Ini karena offline sebentar, bagi saya mati kayaknya. Oke, mungkin offline aja ya. List drive. Nah, di sini ada artistic effect. Nah, ini seperti ini. Tergantung kita pengennya yang mana. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi di color. Color ini ada saturasi, ada color tone dan lain sebagainya. Ini juga bisa diatur. Ngaturnya nah ini ya, satu glowing 3D artistic effect. Nah seperti ini. Ini ada sharp, black business, jadi kita sesuaikan aja di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen edit gambar, memperbaiki foto, tapi nggak bisa atau nggak punya Corel Draw atau Photoshop, bisa memanfaatkan PowerPoint. Jadi setelah gambarnya selesai, nanti di save as-nya akan ada JPG ya, save as JPG, JPEG, terutama yang 2016. Kalau sebelum 2016 saya lupa atau enggak. 2016 ke atas yang jelas yang ada. Ini ya. Ya, bisa seperti ini dan sebagainya. Ya, saya yakin teman-teman sudah familiar, karena mungkin slide teman-teman di perguruan lain pasti ya, menyisipkan gambar, nggak mungkin nggak ya. Modifikasi itu artistic effect. Ini ada videonya juga sebenarnya, tapi nanti akan saya hilang karena nggak pas diupload nggak diterima sama Edmodo karena terlalu gede filenya. Kemudian ada yang masukkan gambar ke shape.
tahu shape ya, shape itu kan ini nih. Nah, bentuk-bentuk seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan gambar atau membuat gambar sesuai dengan bentuk ini, bentuk yang kita inginkan. Misalnya yang ada dua cara bagaimana si gambar ini bisa sesuai dengan bentuk ini. Yang pertama, ini kita hapus dulu. Yang pertama adalah kita pakai shape format, kemudian shape fill ya, ada picture. Nah, kita tinggal misalnya bagi saya mati. Nah, kita tinggal pilih yang mana, kemudian kita tinggal insert lagi. Jadi dia sudah masuk ke, dia sudah sesuai ya bentuknya. Tadi kan kotak kemudian sesuai itu. Untuk menggesernya, misalnya ini enggak, harusnya ini kurang ke sini, bisa kita pakai ini picture format, kemudian crop ya. Ini bisa kita geser, misalnya arahnya di sini nih, kan. Nah, seperti ini. Atau misalnya harusnya terlalu besar, besarkan sudah bisa. Nah, ini ya, jadi sesuai bentuk shape-nya. Yang kedua, tapi memang yang kedua ini agak ribet ya, daripada yang pertama. Yang kedua itu kita masukkan shape-nya dulu. Dan kita masukkan gambarnya. Saya nggak ada gambarnya. Jadi yang cara yang kedua, apa namanya, si shape letakkan di atasnya gambar biar lebih mudah ya. Jadi di sini di atasnya gambar, dan usahakan jangan sampai memotong seperti ini ya. Jadi di tengah-tengah sudah masuk semua. Setelah itu klik di gambar, kemudian tekan shift atau kontrol, kemudian klik lagi di jangan lepas dan klik lagi di save. Nah, baru di shape format ada merge shape. Ini pilih yang intersect ya, intersect ya. Nah, dan jadi seperti ini. Sama untuk menggesernya, tinggal di pakai fitur crop aja, tinggal digeser, kemudian masuk sesuai ya. Oke, itu untuk modifikasi gambar menjadi sesuai bentuk yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya masukkan gambar ke teks. Nah, ini bisa dibilang sama, bahkan mirip, bahkan sama ya, sama apa namanya, kayak tadi. Jadi kalau kita punya teksnya pakai ini ya, quote art. Kalau teks biasa nggak bisa atau nggak memungkinkan. Misalnya teksnya kita perbesar, kemudian jenisnya juga biar apa ya, gambarnya nanti bisa masuk, bisa kelihatan lah. Sama, jadi bisa pakai ini ya. Sorry. Jadi pakai text fill, saya bukan shape fill tapi text fill. Nah, seperti ini. Hanya kalau pakai fill tadi kita nggak bisa geser-geser ininya, tidak bisa menggeser gambar yang di dalam. Tuh. Kemudian cara yang kedua sama dengan
namanya, yang tadi kita copy aja. Kita hilangi ya yang tadi. Yang kedua sama kayak tadi, jadi setelah gambar teks, kemudian kita masukkan gambar. Kayak tadi, ini coba kita taruh atasnya biar kemudian ini biar masuk semua ini. Kemudian nggak tadi diklik gambarnya, kemudian tekan shift atau kontrol, jangan dilepas, kemudian diklik teksnya ya, sama langkahnya seperti tadi. Nah kalau pakai shape format tadi, ini kita bisa share gambarnya, share-nya ya sama, kita bisa geser gambarnya misalnya ke sini, dibesarkan lagi. Ya, jadi biar lebih menarik, namanya nggak hanya itu aja. Jadi nggak harus pakai Corel Draw atau Photoshop kalau untuk editing yang sederhana seperti ini, PowerPoint aja bisa gitu. Jadi kalau misalnya pengen desain banner atau apa yang nggak terlalu rumit desainnya, bisa lah memanfaatkan PowerPoint. Oke, modifikasi gambar, masukkan teks sudah. Nah, menyisipkan pada saat transisi sama ini, transisi. Oke, kita tinggal ini aja, soundnya aja dikasih. Misalnya komentar, saya yakin teman-teman sudah paham ya. Jadi akan kita berarti coba, nah ada suara boom gitu ya. Kalau misalnya suaranya pengen berlanjut terus sampai ada suara satunya, tinggal kita aktifkan ini yang loop until next sound. Kita coba preview. Nah, kalau di slideshow dia akan berdiri terus menerus sampai ada sound selanjutnya, meskipun dia berpindah slide itu. Kalau slide selanjutnya ada soundnya, terus dia sound pertama akan berhenti. Coba kita slideshow. Nah kalau sudah ada sound-soundnya dia akan berhenti. Jadi teman-teman bisa bisa memanfaatkan ini untuk yaitu tadi membuat animasi sederhana aja dari PowerPoint, entah itu untuk pembelajaran, entah itu untuk video CV, bahkan ada yang ini perusahaan yang menawarkan template untuk video-video dari PowerPoint, jadi si penggunanya nggak usah editing video, tinggal masukin materinya di situ. Dia sudah menyiapkan template animasi-animasi yang sesuai gitu. Oke, video dan sound, menyisipkan video dan sound. Ini juga teman-teman pasti sudah tahu. Jadi sama ya. Ada video online sama MyPC, audio juga begitu. Bisa langsung record, bisa on MyPC. Kemudian di PowerPoint ini juga bisa screen recording ya, bisa mengcapture atau merekam layar ini. Seperti yang saya pakai ini sebenarnya hanya pakai PowerPoint aja. Makanya ini screen recordingnya nggak aktif karena memang lagi saya pakai gitu. Hasilnya seperti ini. Nanti kalau screen recording itu ya ini salah satunya. Jadi setelah itu bisa jalan ini screen recording namanya ya, mengcapture atau merekam apa kegiatan apa yang ada di screen.
Kemudian propertiesnya, pengaturannya bagaimana? Ada di playback. Jadi ada startnya, ada in click sequence, ada when click on, ada automatically. Ini saya pilih yang automatically. Jadi ketika slide-nya masuk ke slide ini dia langsung autoplay ininya videonya. Jadi nggak usah si penggunanya nggak usah ngeklik lagi. Di volumenya juga kita bisa atur low, medium, high, bahkan di mute, fit in without-nya, di trim. Ini kalau misalnya videonya udah nggak kepake, ini saya nggak kepake, setelah itu saya trim aja, saya potong ya, di trim itu dipotong. Kita bisa pakai fitur ini. Sekali lagi di 2016 ke bawah saya nggak tahu ada atau tidak, saya rasa nggak ada. Yang ada ini di 2016 ke atas setahu saya, tapi kalau di 2007 sama 2009 ada nggak ya? Coba aja nanti kalau misalnya teman-teman nggak menemukan, bisa searching di Google atau mungkin bisa ganti Office kalian gitu ya. Oke, selanjutnya membuat teks dengan scroll bar. Scroll bar itu ini ya, yang di samping ini namanya scroll bar. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau biasanya teman-teman pengen apa namanya, pengen presentasi dengan teksnya banyak gitu, biasanya mahasiswa kan gitu. Meskipun sebenarnya PowerPoint itu yang namanya PowerPoint ya poin-poinnya aja yang ditampilkan, tapi biasanya pengennya banyak gitu teksnya. Nah, karena teksnya banyak, akhirnya dikecilin gitu fontnya kan, jadi nggak kelihatan sama audiens. Ini yang kurang bagus untuk presentasi. Jadi biar apa namanya, fontnya juga kelihatan sama audiens, dan kita teksnya juga bisa satu slide bisa banyak teks, kita bisa memanfaatkan ini fitur scroll bar ini. Jadi kalau di video sudah ada, teman-teman di sini kita aktifkan menu developer. Kalau belum ada bisa diaktifkan di ribbonnya ya teman-teman, kayak yang di MS Office kemarin. Jadi kalau sudah ada tinggal ini aja developer, kemudian pakai yang ini text box, misalnya segini. Kemudian untuk propertiesnya kita rubah, cari yang ini scroll bar, kemudian scroll barnya diaktifkan dengan ini yang nomor 2. Kemudian multiline ya, ini biar line-nya banyak, nggak hanya satu baris. Oke, kalau sudah kita tutup. Untuk menulis kita bisa di kanan, kemudian text box object. Nah ini kita baru bisa menulis di sini. Coba kita tulis yang banyak, mungkin bisa langsung copy paste dari materi atau artikel yang teman-teman punya. Kemudian kita paste di sini. Nah ini sudah aktif ya scroll barnya. Coba kita slideshow untuk slide ini. Nah ini, jadi si audiens juga bisa melihat banyak teks gitu ya, tanpa kita harus memperkecil teksnya gitu. Dan ini masih bisa ngedit langsung ketika slide-nya berjalan, ketika slideshow. Nah tergantung kita, kalau maunya pengennya nggak bisa diedit waktu slideshow, waktu slide-nya berjalan, kita tinggal properties, kemudian locket-nya ini disuruh locket ya. Jadi kalau sudah terkunci, kita nggak bisa ngedit waktu slideshow gitu ya. Tapi waktu di sini kita masih bisa ngedit. Sama ya, kalau di lock juga nggak bisa meskipun di sini. Oke, intinya kalau pengen bisa diedit, locknya di nonaktifkan atau di false, bisa. Kalau pengennya nggak bisa diedit, ya tinggal locknya diaktifkan gitu aja ya. Oke, sekian teman-teman. Jadi kalau ada yang ditanyakan langsung komentar di bawah ya, atau bisa WA saya, nanti saya balas pas ada waktu luang. Tapi kalau WA saya harapkan apa ya, teman-teman setelah mencari kesana kemari, tanya-tanya kesana kemari,
nggak ada jawaban atau nggak nemu jawaban, baru WA saya. Ya, saya harapkan teman-teman bisa aktif, baik mempraktekkan maupun menyimak. Oke, saya akhiri, saya cukupkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.